Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahaya Putra dengan NIM 1910503018. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah lembaga yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa UHA. Lembaga Pers Mahasiswa UHA adalah lembaga yang bergerak dalam dunia kejurnalistikan, dan saya merupakan salah satu anggota dari Lembaga Pers Mahasiswa UHA. Dan kebetulan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Imran Supriyadi dari dosen pengampu mata kuliah Manajemen Media Massa, dengan tugas untuk membuat suatu bagan atau struktural mengenai struktural keredaksian dalam suatu lembaga atau media. Jadi hari ini saya akan memberikan sebuah contoh bagan atau struktural dari keredaksian yang dimiliki LPM UHA. Baik, ini adalah contoh struktural atau bagan yang dimiliki dari Lembaga Pers Mahasiswa UHA, dari pemimpin umum, pemimpin redaksi, pemimpin litbang, pemimpin usaha, sekretaris umum, sampai ke staf-staf yang dimiliki dari Lembaga Pers Mahasiswa UHA. Nah, karena tugas dari Pak Imran Supriyadi adalah untuk memperkenalkan atau memberikan contoh mengenai struktural keredaksian saja, maka kita akan membahas tentang struktural yang ada di keredaksian LPM UHA. Jadi struktural yang dimiliki LPM UHA dalam bidang keredaksian itu di bawah pemimpin umum itu ada yang namanya pemimpin redaksi atau Pimred. Pimred ini juga bisa kita sebut dengan editor in chief. Nah, tugas dari Pimred adalah untuk bertanggung jawab atas mekanisme yang dilakukan sehari-hari dalam bidang keredaksian, serta tugas dari pemimpin redaksi adalah mengawasi, menetapkan kebijakan untuk seluruh kegiatan keredaksionalan. Selain itu juga ada tugas dari pemimpin redaksi yang lain, yaitu bertanggung jawab atas apabila terjadi kesalahan atau ada pihak lain yang merasa dirugikan tentang penerbitan berita, hal-hal yang bersangkutan dengan kejurnalistikan di dalam bidang redaksi, maka pemimpin redaksi lah yang akan bertanggung jawab atau orang yang pertama yang akan berkoordinasi dengan pihak lain yang merasa dirugikan tersebut. Selanjutnya adalah redaktur pelaksana. Tugas dari redaktur pelaksana adalah membantu pemimpin redaksi dalam teknis kejurnalistikan dan juga berkoordinasi dengan para redaktur-redaktur lainnya. Contohnya adalah untuk mengadakan rapat untuk para redaktur dan juga melihat dan mengawasi jalan ceritanya setiap keredaksian setiap harinya agar terlaksana dengan baik. Nah, dalam struktural LPM UHA sendiri, di bawah redaktur pelaksana ada beberapa redaktur-redaktur yang lainnya, seperti redaktur berita, redaktur online, redaktur foto, redaktur video, redaktur desain, dan lain sebagainya. Nah, redaktur-redaktur ini juga memiliki tugas atau wewenang tersendiri. Jadi tugas dari redaktur adalah untuk meng-cross-check atau melihat kembali atau bisa mengkaji lagi, mengubah ataupun membuat sebuah tampilan atau karya jurnalistik yang kita buat itu agar lebih layak untuk disajikan kepada seluruh audiens atau pembaca nantinya. Seperti contoh, redaktur berita. Redaktur berita tugasnya adalah mengedit berita sebelum kita naikkan ke website atau kanal-kanal media sosial yang kita punya. Nah, contoh redaktur berita juga kalau di LPM UHA itu membuat tugasnya adalah membuat majalah tahunan. Nah, itu tugas dari redaktur berita yang dibuat dari LPM UHA. Jadi tugasnya ada tugas tambahan seperti membuat majalah sebagai koordinatornya, itu ada di redaktur berita. Dan jadi intinya tugas dari redaktur ataupun editor, bisa juga kita sebut editor, itu adalah mengedit atau mengubah tampilan sebuah karya jurnalistik yang sudah dibuat, dan sebelum kita tayangkan akan kita edit terlebih dahulu agar lebih baik lagi. Jadi karya jurnalistik itu bisa dibuat oleh redaktur itu sendiri ataupun di bawah garis koordinasi yang lain, yaitu kalau di LPM UHA ada namanya staff-staff. Nah, staff-staff ini sendiri adalah orang-orang yang sudah di dalam bagan itu tersendiri memiliki tugas khusus seperti staf foto. Staf foto ini adalah orang-orang yang lebih fokus ke arah karya jurnalistik foto. Seperti misal karya jurnalistik foto yang sudah diambil atau dibuat atau di syuting dari staf foto, sebelum kita naikkan ke website atau karya jurnalistik foto itu kita over terlebih dahulu ke redaktur foto.
redaktur foto lah yang akan memberikan layak atau tidaknya atau wewenang agar bisa naiknya karya jurnalistik foto itu ke dalam kanal atau sosial media yang kita punya. Jadi tugasnya adalah kalau redaktur tadi yaitu mengecek ulang, dan kalau staf foto itu orang-orang yang akan membuat karya jurnalistiknya seperti mentahannya seperti itu. Jadi itu tugas dari staf foto dan redaktur dari editor yang di LPM Buah. Nah, begitu juga dengan anggota atau reporter yang lain. Jadi kita susun ulang. Jadi ketika reporter ataupun fotografer, videografer, ketika mereka sudah memiliki karya jurnalistik, sebelum kita tayangkan atau kita sajikan ke audiens, itu akan melewati tahapan dari redaktur terlebih dahulu. Nah, redaktur ini yang akan mengecek atau ngedit sebuah karya jurnalistik itu agar tampilannya lebih layak lagi. Setelah itu juga untuk kegiatan redaksi ini juga akan diatur oleh redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana inilah yang mengatur jalan dari proses setiap harinya keredaksian itu, berkoordinasi bersama pemimpin redaksi. Nah, jadinya redaktur pelaksana adalah yang bisa kita bilang adalah motoring atau penggerak, dan pemimpin redaksi adalah yang menanggung-jawabi, yang berkoordinasi ke pihak luar dan juga berkoordinasi ke pemimpin media. Singkatnya seperti itu. Mungkin itu saja untuk pengenalan dari bagan atau struktural dari lembaga pers mahasiswa UPA. Jikalau memang ada kesalahan ataupun hilaf, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Supriyadi sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Media Massa. Saya akhiri berpikir, bergerak, dan berdakwah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.